Salam, salam hari Minggu. Biasanya gua nggak buat video dari Minggu, tapi karena hari ini kebetulan saya baru ingat hari ini hari raya Idul Adha. Eh, jadi saya mau mengucapkan buat Cuan Army, para subscriber yang merayakan Idul Adha, selamat Hari Raya Kurban. Eh, Semoga lancar lebarannya, penuh berkah ya. Juga hari ini di hari Minggu buat teman-teman seiman selamat beribadah, lebih banyak perkuat iman, doa, ya kan. Jadi dengan kondisi sekarang banyak hal-hal yang di luar dugaan, entah itu masih ada bencana lah atau apalah juga. Yang pertama manusianya ya, manusia banyak yang semakin lemah imannya, yang guncang. Jadi banyak hal-hal yang di luar nalar yang terjadi gitu, yang stres ya kan, yang jadi kelainan mental lah ya kan. Berbagai hal gitu. Jadi perkuat iman, terutama buat teman seiman, jangan dikejar apapun itu, rezeki dari yang atas gitu ya. Jadi makanya hari ini saya Minggu, saya juga baru pulang dari gereja, baru ada sempet saya ingat hari ini hari Lebaran, buat umat Muslim, Cuan-Cuan Army yang merayakan, makanya saya buat video singkat lah hari ini ya. Buat video singkat, jadi sekalian kita lihat bentar. Tadi saya pulang baru pulang cek market, lagi turun dikit ya kan. Ini market cap di 941 billion, volume agak drop 55 tapi bagus gitu. Biasanya weekend Minggu dia cuma tinggal sisa 35-36 billion. Ini ada 55 billion, berarti banyak yang masuk gitu. Kemarin pas ada 85-86 billion, ada yang bilang kok itu Binance dia zero trading fee, dia volume dari sana. Enggak juga, kalau kita lihat dari transaksi memang ada yang masuk, ada yang Binance juga udah kelar kok dia punya ini. Malah saya dengar manajernya lumayan buat uang, manajer dapat bonus lagi gitu. Ya, jadi ini sekarang yang sisa di volume ini benar-benar yang orang udah masuk gitu. Yang apa, kalau 55 billion. Biasanya selama berapa minggu ini, spesial di hari Minggu, volumenya kecil sekali, tinggal 35-36 billion gitu. Ini naik 20 billion gitu ya, ada 55 billion. Tapi ya sekarang agak lagi dia buang dikit ya. BTC dominance di 43,1. Ini sekarang BTC di 21.200, minus 0,19%. Ethereum 1192, nggak terlalu ngefek ya. BNB 236 dolar. BTC yang agak ini ya. Jadi tadi saya sempat baca kok apa juga, komen ada yang kok gimana nih agak bisa serok. Ya, Anda mau serok cicil lah, lihat kondisi gitu. Cuma ya jangan all in, hati-hati Anda buat keputusan sendiri karena kondisi gitu susah. Kalau saya mending saya nunggu nutup weekly candle gitu, karena juga mau lihat nanti hari ini tanggal 10, besok 11, 12, 13 kayaknya juga akan turun karena pengumuman CPI, orang pasti buang barang lihat market dulu gitu kan. Jadi itu yang bisa saya kasih gambaran ya kan. Kalian putuskan lah, karena kondisi gitu sulit ngambil keputusan. Jadi kalau saran saya, Anda lihat udah murah, ada buangan, mau masuk cicil. Andai kata dia lebih turun lagi di resisten, ya DCA, atau nanti misalnya dia syukur kalau Senin Selasa naik, Anda cuan, bisa TP. Tapi kalau enggak, dia agak buang lagi di tanggal 13 pengumuman CPI, ya Anda DCA sekali lagi. Ya tergantung Anda lah ya. Saya cuma bisa kasih masukan gitu. Kalau saya ya selalu sistem saya DCA gitu, masuk dengan cicil gitu ya. Karena dilihat volume ada yang masuk gitu, jadi agak nggak terlalu takut juga lah untuk mau serok dikit cicil gitu kalau lagi diskon begini ya kan. Cuma kalau saya saran mau lebih safe lagi, nunggu besok pagi, nutup weekly candle-nya kita lihat di mana gitu
ya kan? Andai kata dia nutup eh, bisa ke atas 22.200 gitu, ah, ambillah bull dikit gitu, ya kan? Tapi ya tergantung lah, kita lihat lah. Tapi kalau di bawah itu ya mungkin belum belum benar-benar mau naik dulu, atau mereka masih tunggu juga dengan pengumuman CPI, ya kan? Karena jarak dekat juga gitu, ya. Jadi itu. Nah, sekalian saya bahas dikit, banyak yang tanya, kok gimana berita MT Gox gitu, takut semua. Saya gini loh, saya ada dapat info dikit, kebetulan saya ada teman yang kena di MT Gox ini, justru dia nggak mau ngambil lagi. Saya tanya kenapa, dia bilang dia ada dikirimi. Teman saya ini orang bule, dikirimi, ya dulu lah, tahun 2014 dia masuk sekitar, dia bilang, kalau nggak salah 600-700 dolar gitu, dia bilang. Dia juga lupa-lupa ingat katanya. Jadi ada dikirim filenya tulisan Cina, terus dia pakai translate juga, ada Cina bahasa Inggris, dilihat translate-nya gitu. Jadi banyak sekali tahap prosesnya gitu. Anda mau klaim balik yang di hack dulu gitu kan. Dan bukannya dihitung BTC gitu, saya juga kurang jelas. Saya tanya, loh, nggak dihitung? Enggak, dulu waktu kehilangan berapa, kisaran nilainya, dia bilang sekitar 600-700 dolar, ya itu yang dikembalikan gitu. Terus ribet lagi, terus dia bilang, kita yang harus lakukan proses, harus ke tempat office dia juga nanti di Amrik, disuruh ke tempat mana. Ini dia kan yang MT Gox ini kan Hong Kong gitu ya dulunya. Jadi ada perwakilan, kamu harus ke sana. Juga kamu harus cari file balik dulu, ini transaksi kapan ini. Jadi ribet sekali katanya. Jadi dia bilang, udah gua biarkan aja. Jadi gua tanya, ini pengaruh gimana nggak MT Gox? Dia bilang, enggak lah, orang juga males proses pertama, apalagi banyak customernya yang kena juga orang Amrik kan. Amrik juga mereka pikir-pikir kalau mereka pergi proses, justru takut mereka kena pajak lebih tinggi lagi. Kalau pemerintah ngitung harga Bitcoinnya, sedangkan mereka dibayar dengan harga waktu kena. Kalau saat itu loss 700, ya 700 dikembalikan senilai gitu, ya kan. Jadi dia bilang, udah gua nggak mau klaim, gua nggak mau ini katanya. Juga ini udah kasus 2014 yang udah lupa password, lupa ininya, nggak bisa klaim lagi gitu, ya kan? Atau yang udah mati COVID, dia bilang. Jadi juga kalau saya lihat ini news diangkat balik, mau ini itu, gua rasa ada paus yang pasang shot, ini mulai naik, udahlah sebar FAT gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu ini. Mungkin yang kena dini yang baru-baru bulan kemarin promote itu untuk shot yang pro share, ya ada yang sangkut kali masuk. Udahlah, lepas FAT di Twitter, di ini nakut-nakutin orang. Jadi setahu saya nggak perlu ditakutkan MT Gox. Kalau informasi yang dapat, karena saya ada satu teman yang kena, dia malas klaim lagi katanya. Ribet katanya. Siapa ada waktu? Mereka sibuk. Nggak ada waktu, gua harus cari-cari history transaksi gua waktu saat itu. Kamu harus bolak-balik filenya lagi katanya. Kamu harus ke kantor jadi nggak ada waktu katanya. Sebenarnya ini cuma mau dikembalikan juga nggak segampang, persulit banyak hal gitu ya. Jadi banyak hal mereka hitung, dan ntar pajaknya kamu kena ditagi lebih tinggi dari apa yang kamu dapat gitu kan. Terus juga ribet, buang waktu, harus ke perwakilannya, dia juga belum ini. Dia udah dapat email suruh ini, dia bilang mending nggak mau lah. Dia coba telepon tanya, dia bilang ribet sekali mau klaimnya, udah gua forget it gitu katanya. Jadi itulah menurut saya tanya dia, gimana ini ngefek nggak? Nggak lah katanya. Banyak yang udah lupa password juga katanya, udah lama nggak tahu lagi, ya kan. Terus yang udah mati berapa? Jadi nggak ini cuma berita ini nakut-nakutin juga. Saya bilang, ya mungkin juga. Jadi itu, jadi saya udah dengar dari dia, ini yang bisa saya sampaikan buat kalian. Kayaknya nggak perlu ditakut. Ini ada yang buat, karena banyak pos-pos yang main short, kan saya udah pernah cerita, banyak pos-pos besar main short gitu kan. Mungkin juga ini, jadi tebarlah FAT supaya market drop, dia bisa ini. Jadi saya rasa kalian yang ini banyak, gimana MT Gox,
saya rasa nggak usah ditakutkan gitu, ya. Nggak perlu diinikan, cuma nakut-nakutin aja lah bagi saya gitu. Oke, jadi video hari ini begitu aja, simple di hari Minggu ini. Karena sebenarnya saya malas buat video Minggu, saya biasanya libur nonton baseball ya kan. Karena kebetulan pas Lebaran Haji, ya, Hari Raya Kurban, saya mengucapkan buat cuan-cuan Army sekali lagi selamat Lebaran Hari Raya Haji ya, dan juga buat teman-teman seiman selamat beribadah di hari Minggu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.